Bang, kapan lah kita beli emas? Gue gamparin lo. Boro-boro kita diiyain, malah bilang gue gamparin, udah bagus ada mau ngawinin lo tuh, gitu. Sakit hati kan? Kita kalau minta sama suami sakit hati, mintalah sama Allah, selesai urusan. Caranya gimana? Ibu datang ke Allah. Ya Allah, lihat nih tangan saya. Masa sih perempuan kagak pakai emas? Apa tega nih? Kasih kek, atuh kek, gitu ya? Hah? Atuh kayak gitu loh. Hah? Betul nggak? Pernah jajal nggak? Jajal. Bu, yang tadi ngacung nggak punya emas, jajal. Dan kalau Allah memberi, masih biasa. Terlalu kecil lah, cuma 1 jari. Ya Allah, aku minta emas dari sini sampai sini. Dan 2 tangan. Minta tambang emas. Kecil kali, minta emas 1 gram. Minta tambang emas. Saya 3 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, 7 tahun berturut-turut. Sejak Antv, permintaan saya apa? Minta tambang emas, tambang emas, tambang emas. Alhamdulillah, sampai hari ini belum dapat. Tapi nggak ada urusan, sebentar lagi dapat, ya nggak? Tambang emas di Bolang Mongondo. Amin. Biar aja yang punya tambang emas itu Bu Bupati, yang penting duitnya buat saya. Ih, Allah mah luar biasa, Bu, luar biasa. Ada orang nggak punya mobil, dia doa, ya Allah saya pengen punya mobil, kasih saya mobil, pengen punya mobil, kasih saya mobil, pengen mobil. Tiba-tiba tetangganya beli mobil. Dia protes sama Allah. Kenapa aku yang berdoa? Dia yang dapat. Tapi tetangganya bilang sama dia, Mas, aku kan beli mobil, gak punya parkir, aku titip ya. Sewa ada sewa, 300.000 sebulan. Subhanallah, Allah memberi mobil pada dia. Dia protes lagi Allah, ya Allah, kenapa mobilnya cuma titipan? Ternyata sama orang itu nggak pernah dipakai Pak mobilnya. Ketika nggak dipakai, iseng nih orang ngomong, boleh nggak saya nge-grab pakai mobilnya kamu? Udah pakai aja. Terus keuntungannya gimana? Udah buat kamu aja. Lama-lama dia datang lagi yang punya mobil ini. Mas, mau beli nggak mobil saya? Nah, duit dari mana? Kamu punya 10 juta nggak? Ada. 10 juta dulu. 10 juta. Dalam tempo kurang dari 12 bulan selesai mobil dibeli. Subhanallah. Allah luar biasa. Nah, tinggal omongan ibu bapak apa nih? Gitu. Omongannya apa? Mana yang belum pergi haji mana? Mana yang belum pergi haji? Oke, yang belum pergi haji lihat temennya, lihat temennya. Lihat temennya. Lihat sebelahnya, lihat sebelahnya. Oke, tepak pundaknya, tepak pundaknya. Assalamualaikum. Mau ikut nggak? Pergi haji besok. Saya waktu kuliah dulu senangnya berdiri di depan restoran di dekat kampus. Senangnya berdiri di rumah-rumah makan dekat kampus. Jadi saya berdiri tuh. Omongan saya setel jadi omongan yang punya warung. Maaf ya Bu, ibu selama-lamanya jadi pembeli. Karena omongan ibu bapak pembeli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tahu berapa duit? Pembeli Pak. Pembeli itu. Itu omongannya omongan pembeli. Belum disetel omongan pedagang. Belum penjual. Karena dari kecil sampai tua omongannya pembeli, ya pembeli. Rubah dikit. Assalamualaikum Bang, ini tahu dari mana ngambilnya? Oh dari pasar anu, bisa nggak saya yang bawa? Bisa nggak saya yang supply? Berubah omongan, berubah nanti kejadiannya. Saya dari dulu senangnya begitu. Jadi saya kalau masuk ke warung Sunda, warung Padang, warung Tegal, di kampus, saya berdiri di depan. Nanti ada orang masuk ke kantin, ke warung, ke resto. Masuk Pak, yang kosong belakang. Ya silakan gitu. Terus saya datang ke meja-meja, seakan-akan meja itu adalah mejanya saya. Warung itu adalah warungnya saya. Gimana Mas? Enak makanannya? Gitu, kayak orang gila udah. Dan bener saya dari dulu diketawain. Tapi karena gestur saya sempurna, mata, muka, mulut, intonasi,
Sampai yang punya warung juga bingung, ini punya warung siapa sih? Bagaimana? Enak makanannya? Nah, kalau ada keluhan, kasih tau dia ya, gitu. Dia yang kasih tau dia yang punya. Gitu. Sekian tahun kemudian, saya memiliki bebek selamat. Kalau ibu ke Pulau Jawa, wah itu bebek selamat terkenal sekali. Di mana-mana bebek selamat, bebek selamat, bebek selamat, bebek selamat. Ada warung steak, warung steak, ya, and shake, kuning hitam. Itu dua entity itu, 1 tahun 1 triliun. Omsetnya per tahun kurang lebih 1 triliun. Ntar insya Allah kita buka di Bolmong. Insya Allah. Ini masalah omongan kok, bukan masalah apa-apa, masalah omongan. Bagaimana nih omongan kita? Ini yang saya sampaikan tadi di Domuga dan sekarang di Santong Molang saya sampaikan. Bu, di hadapan Allah yang maha besar, ucapan ibu bapak apa? Dek, di hadapan Allah yang maha besar, ucapan kamu apa? Bu, iya, saya mau kuliah di Amerika ya, gitu. Nanti ibu kita kaget tuh, hah? Di Amerika? Biasanya kan orang sini paling jauh Manado, Makassar, Gorontalo, atau Jakarta. Tiba-tiba ada anak santri, anak madrasah, anak bolang mongondo ngomong sama bapak ibunya, saya mau ke Amerika. Luar biasa. Coba aja jatuhin omongan, deng. Insya Allah pusing dah emak dah. Kamu mau ke Amerika mau ngapain? Mau kuliah di sono. Dari mana duitnya? Gitu. Gitu. Cerita terakhir untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa. Saya pernah naik mobil disetirin, ya, pasca doktoral yang mengambil nuklir di Hokkaido University. Disetirin dari Sapporo ke Hiroshima. Beliau bercerita kepada saya tentang kebesaran Tuhan yang maha mendengar. Kita hanya perlu ngomong, dia mendengar dan dia akan mengeksekusi. Jadi dia bilang, saya mau ke Amerika. Ini orang 600 kilo, tinggalnya 600 kilo dari kota Makassar. Zaman itu tahun 94. 94 naik kelas 1 SMA di kampungnya 600 kilo dari kota Makassar. Jauh juga tuh. Dan tahun itu Pak, bukan sekarang, tahun itu dia ngucap saya mau ke Amerika. Ibunya hebat, bapaknya hebat. Ibu bapaknya cuman begini pertanyaannya, kamu tahu Amerika punya siapa? Gitu Pak. Tahu, punya siapa? Punya Allah. Lalu anak SMA kelas 1 ini dek, sholat malam, tiap malam 3 tahun berturut-turut. Minta sama Allah yang punya Amerika supaya membukakan Amerika. Hasilnya bagaimana? Di tahun 96, orang ini kemudian ada di kota Makassar. Ikut audisi beasiswa. Masuk ke perguruan tinggi negeri. Bukan Amerika. Perguruan tinggi negeri. Jadi dia berdoa Amerika, nyampenya tetap di Makassar. Dia pede banget. Dia datang sebagai anak kampung yang pinter di kotanya, yang pinter kemudian di kabupatennya, dia berangkat. Di kecamatannya, berangkat. Sampai di tempat audisi beasiswa Bu, kecil hatinya. Karena begitu nanya, matematika kamu berapa? 10. Kamu fisikanya 10. Kamu IPA-nya 10. Waduh. Dia 8. 8,5. Mentok 9. 10. Kecil Pak. Set gitu. Tapi tiba-tiba dia dibangunkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam benaknya, pikirannya? Kamu punya sholat malam. Kamu punya doa ibu kamu. Kamu punya doa bapak kamu. Akhirnya dia bangkit lagi. Dia kerjakan semua soal. Dilaluin. Dan tibalah masa pengumuman. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, dia tidak lulus. Dia cerita kepada saya lupa Pak Ustadz.
doa kami adalah Amerika, bukan Makassar. Wajar kan? Mintanya Amerika, bukan Makassar. Terus saya tanya, apa yang terjadi? Kalau di TV, setelah yang berikut ini. Ya, karena ini langsung, saya kasih tahu. Kalau di TV, kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Iklan dulu. Ya, habis mau ngopi nggak ada kopinya. Ya saya nggak minta kopi, mana dikasih kopi kan? Sama nggak? Sama kan? Saya nggak mesen susu, mana dikasih susu? Seadanya. Ya Tuhan memberikan alam ini sudah seadanya. Walaupun seadanya banyak, ini banyak, tapi bukan permintaan kita. Betul tidak? Belum permintaan.